ada beberapa hal yang tadi saya mencoba mencermati. Kapan provinsi lain seperti Kang Deddy Mulyadi mengumpulkan aksi demo untuk mendengarkan apa sih keluh kesahnya? Seharusnya provinsi lain yang belum melakukan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hari ini malu dengan masyarakatnya. Karena masyarakat itu menunggu pemerintahan, menunggu pemimpinnya agar dia bisa mendengarkan keluh kesahnya. Bagaimana bisa aksi demo itu meredam kalau misalkan masyarakat, pemimpinnya tidak mendengarkan apa keluh kesahnya? Kang Deddy Mulyadi hari ini mengumpulkan mahasiswa yang pernah melakukan demo untuk mendengarkan keluh kesahnya di Gedung Sate, kawan-kawan. Coba kita saksikan bersama-sama videonya. Saya menyampaikan ada beberapa hal yang tadi saya mencoba mencermati. Pertama, kita bilang menjadi dua. Satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani maklumat yang ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi, semua pimpinan DPRD, para ketua dan para wakil ketua, setua pimpinan komisi, dan sudah disampaikan pernyataan secara terbuka di media sosial, di media elektronik, dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Terus nanti tidak dibacakan oleh Pak Ketua DPRD, itu sudah disampaikan. Pokok-pokok yang disampaikan tadi itu sudah semuanya disampaikan. Apa yang dituntut oleh mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani untuk menyanggupi. Yang kedua, isu mengenai pembangunan daerah provinsi, saya dari tadi tahu pertama. Satu, Gunung Galunggung. Semenjak saya jadi gubernur, saya sudah memerintahkan Kepala Dinas SDM untuk menutup. Dan saya sudah minta waktu itu sebelum Pak Kapolda yang sekarang, Kapolda yang lama, untuk memeriksa apabila ada kerugian negara karena lingkungan, tidak bayar pajak. Yang prinsip adalah tidak ada lagi penambangan di Gunung Galunggung. Itu harga mati. Dan Pak Kapolda berkomitmen kalau melanggar ditangkap. Kita tidak tahu siapa, tidak peduli siapapun yang miliki itu. Yang kedua, pembangunan di kabupaten kota, selalu yang disorotan itu Patu, Sukabumi, jalannya jelek. 2, Garut. 3, Tasik. 4, Cirebon. Saya sudah membuat surat edaran kepada para bupati dan wali kota. Anggaran pembangunan jalan minimal 7,5% dari total APBD. 7,5%, kalau 4 triliun kali 7,5% harus berapa? Dan kemudian menghilangkan berbagai bantuan hibah yang tidak memiliki manfaat bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ketiga, kalau Kabupaten Tasik nanya kenapa Tasik jalannya butuh proyek, anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di 2 kabupaten, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak? Tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatujah sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini, dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk asuransi ketenagakerjaan ojek online, ojek pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa mereka, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi
seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tadi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan? Kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk, kita tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa. Malah forum yang harus jadi dialog jadi forum yang lain. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, dicek seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang setiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu. Pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat saya sendiri. Jadi untuk itu saya juga punya pengalaman hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, begitu saya bicara terima kasih. Masih ada disampaikan silakan. Izin Pak, kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu, saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga memang saya sebagai anak mahasiswa fakultas hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada, asas jadi saya Pak Basarnas soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana itu bisa dilepaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak. Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, kebetulan saya dari Bogor Pak, Universitas Juanda Bogor. Mungkin dari beberapa aspirasi teman-teman hari ini kebanyakan mungkin sudah disampaikan Pak isu-isu nasional, mulai dari tindak tegas pelaku-pelaku yang melindas kurniawan, terus coba ada upaya kualitas kaderisasi di partai politik coba diperbaiki, karena hari ini orang-orang yang menempati kursi Senayan adalah orang-orang yang tidak punya kompetensi kawan-kawan. Maka daripada itu kami meminta kepada seluruh partai politik untuk memperbaiki sistem kaderisasinya, karena kita ingin orang-orang yang mewakili kita di DPR adalah orang-orang yang mempunyai kualitas, adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi, bukan sekedar nyari kursi, bukan sekedar nyari popularitas dan lain-lain. Maka daripada itu kami mendorong dan kami meminta kepada seluruh partai politik untuk kemudian memperbaiki sistem kaderisasinya, agar kemudian lahir dan tercipta kader-kader memiliki kualitas, kader-kader yang berorientasi pada kemaslahatan umat gitu. Kebijakan-kebijakan nasional mungkin barangkali sudah disampaikan sama teman-teman, termasuk reformasi Polri Pak. Karena hari ini reformasi mungkin Bapak bisa cek trust publik kepada kepolisian hari ini udah mulai menurun Pak. Mulai dari tahun-tahun sebelumnya, puncaknya hari ini karena terjadinya dan maraknya represivitas dan brutalitas dari aparat. Tidak ada satupun aturan yang saya tahu dalam penindakan masa aksi itu dilakukan dengan cara-cara yang represivitas, brutalitas, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Harus terukur, profesional, dan serta mengedepankan pendekatan humanisme.
Maka daripada itu kami meminta untuk bagaimana kemudian ada upaya reformasi Polri. Itu orang-orang yang kemudian tidak memahami hukum mungkin bisa belajar hukum lagi Pak. Karena kita juga ingin ada perekrutan yang lebih berkualitas untuk kepolisian, minimal S1 lah kira-kira Pak. Karena kebanyakan di kepolisian itu kan mereka yang berangkat dari anak SMA, terus tiba-tiba di kepolisian, tapi di wilayah pemahaman keilmuan hukumnya itu kurang Pak. Sehingga kemudian supremasi hukum di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak maksimal Pak. Terus apa? Saya juga ingin menyampaikan apa unek-unek saya, apa aspirasi saya terkait dengan kondisi di lokal Pak, di Bogor. Banyak kemudian terjadi beberapa apa namanya perampasan hak hidup kita, mulai dari Parung Panjang, Rumpi itu Pak, mungkin barangkali Bapak kemarin ke sono kan. Kita juga nunggu Bapak tuh Pak, kita ingin menyampaikan aspirasi Bapak, cuman kita nggak ketemu kan. Dari Rumpin sampai dari Parung Panjang sampai Rumpin itu jalannya bergelombang Pak. Banyak kemudian dari kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang kemudian meninggal gara-gara infrastruktur jalan yang berlubang itu Pak. Karena bagaimanapun nyawa itu nggak ada harganya Pak. Kami meminta dari Pemprov yang kemudian direport ke pemerintah kabupaten untuk bagaimana kemudian menindaklanjuti infrastruktur di Kabupaten Bogor Pak. Mulai dari perbaikan jalan, terus pembagian jam operasional truk-truk tambang itu Pak. Karena banyak kemudian dari masyarakat Kabupaten Bogor, terus di Rumpin dengan di Parung Panjang itu terkena ISPA Pak, penyakit perampasan. Terus di Puncak kemarin Pak, saya nggak tahu ya. Saya pribadi mengapresiasi Bapak KDM untuk kemudian turun membersamai teman-teman masa aksi kemarin pas di Bandung. Tapi saya harap itu bukan pencitraan Pak. Itu berangkat dari hati nurani atas keresahan, ketidakadilan dan penindasan di negara Republik Indonesia Pak. Terus di Puncak itu Pak kemarin terkait banjir. Kalau analisis kami, Bapak kan cuma menindaki terkait bangunan-bangunan di Hibis doang Pak ya. Sedangkan yang saya pahami di Sumarekon itu Pak, saya nggak tahu Pak ya, mungkin Bapak kenapa nggak melihat Sumarekon atau takut atau bangunan, saya nggak tahu Pak. Cuman yang saya tahu banyak kemudian dari kawan-kawan kami yang mengawal Sumarekon terkait izin legalitas, AMDA dan lain-lain itu mendapat tindakan-tindakan kriminalisasi. Banjir kemarin di Puncak itu salah satu faktornya adalah terkait dengan Sumarekon Bogor ini Pak, yang tadinya dia diperuntukkan untuk lahan konservasi sesuai dengan rencana tata ruang tata wilayah, yang kemudian dia masuk tahun 2020, sedangkan perda yang berlaku Sumarekon di daerah situ diperuntukkan buat skala perumahan skala permukiman, bukan perumahan skala perkotaan. Tapi hari ini Sumarekon itu udah skala perkotaan Pak, sehingga serapan air di tanah-tanah itu udah mulai berkurang Pak, sehingga dampaknya adalah ke puncak yang harusnya jadi daerah ruang terbuka hijau, serapan airnya itu banyak, tapi hari ini nggak begitu terserap Pak. Nah jadi seperti itu Pak, sudah saya sampaikan. Dan juga izin kawan-kawan, karena ini forum kita bersama, tadi juga Pak Kaden menyampaikan bahwa ini akan diperpanjang juga menjadi soal Pak ya, karena memang ini bagian dari agenda pemerintah provinsi untuk belanja masalah dari tiap-tiap wilayah yang ada di daerah di Jawa Barat Pak ya. Maka daripada itu untuk kawan-kawan jangan sungkan, jangan takut, jangan merasa teman-teman gak punya apa yang ingin disampaikan. Saya rasa teman-teman punya aspirasi, saya rasa teman-teman punya keunikan lain-lain, sehingga harapannya bisa disampaikan ke Bapak Deddy Mulyadi, dan saya harap yang disampaikan itu benar-benar ditindaklanjuti Pak. Dan sedari tadi aspirasi disampaikan oleh teman-teman itu nggak ada tanda tangan dari Bapak KDM. Mungkin saya minta tanda tangan kepada Bapak KDM, perwakilan DPRD dan polisian barangkali sebagai bentuk komitmen untuk mengawal aspirasi dari mahasiswa Pak. Kebetulan saya ada catatannya Pak.
Izin, sorry. Sama dengan yang kita. Ini sama. Sudah ditandatangan? Sudah. Ini buat kita sebagai kita dari kawan-kawan di Bogor. Oh ya, ini yang Bogor. Iya. Ya udah saya tanda tangan. Masalah. Tanda tangan Pak Ketua. Udah. Karena kami ingin. Lagi ketua DPRD di bawah, ada di atas. Jadi punten Pak. Dalam Balik konteks. Oh, tekan. Ya, Pak Is, tangan. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada tuh pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini yang di depan, ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sepakat, kawan-kawan. Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait kesahkan RUU perampasan aset. Cuman saya rasa untuk mensahkan RUU perampasan aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk ya. Oke, ya ini Pak, saya menjelaskan sedikit mengenai perampasan aset. Nah, ya makanya saya mendesak Presiden untuk mengeluarkan Perpu, kawan-kawan. Karena kalau berharap RUU perampasan aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan Perpu perampasan aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Apang Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RKUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barat. Harus ada sistem merit rotasi di legislatif seperti minimal S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Oh ya. Mungkin kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan tangannya, kawan-kawan. Atau mungkin bisa berdiri, kawan-kawan. Kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa, kan? Mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa, kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri, kawan-kawan. Sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan di negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah
Undang-undang Sadar Negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara pembohongan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan keringat rakyat, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdusta karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah pada saat mereka menyuarakan. Terlepas tujuan Kang Deddy Mulyadi hanya untuk konten atau tidaknya, yang penting apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu adalah untuk meredam kemarahan masyarakat ketika demo kemarin, kawan-kawan. Ya, Kang Deddy Mulyadi seperti itu untuk mendengarkan apa keluh kesahnya dan apa permasalahannya dan apa tindakan yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya tunggu gubernur-gubernur lain melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi, karena ini adalah solusi untuk meredamkan kemarahan masyarakat yang pernah melakukan demo kemarin. Gubernur Jatim, Bu Khofifah, apakah telah melakukan seperti ini? Yaitu apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Gubernur Jakarta, Pramono Anung, apakah telah melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi? Gubernur Jatim, Jakarta, terus maning apa maning itu? Jateng, Pak Lutfi, apakah sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Gubernur Banten, Pak siapa Gubernur Banten itu, kawan-kawan? Apakah telah melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi? Saya tunggu Anda seperti Kang Deddy Mulyadi, karena ini adalah untuk meredam kemarahan masyarakat Indonesia. Saya tidak tahu pemerintahan mana, pejabat mana yang telah melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi, tetapi kalian harus melakukan seperti Kang Deddy Mulyadi. Intinya seperti itulah, agar kemarahan masyarakat meredam. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu sebagai contoh ya, kawan-kawan. Bagaimana nih pendapat kawan-kawan mengenai Kang Deddy Mulyadi ini? Apakah pejabat lain harus mencontohi Kang Deddy Mulyadi atau tidak, kawan-kawan? Beri tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya. Ya, kalau misalkan Kang Deddy Mulyadi itu mengumpulkan mahasiswa, mengumpulkan aksi demo, kemudian cuman omon-omon doang, cuman hanya kata-kata saja tanpa adanya bukti nyata, pasti Kang Deddy Mulyadi akan tahu bagaimana konsekuensinya, bagaimana penyebabnya. Penyebabnya adalah nanti masyarakat Jabar tambah marah. Ya, pastinya Kang Deddy Mulyadi bukan omon-omon saja, kawan-kawan. Ya, karena kalau misalkan omon-omon saja nanti konsekuensinya seperti itu. Yang asalnya marah-marah, kemudian dikumpulkan agar meredam, terus berkata manis-manis, janji-janji manis, ternyata tidak dilakukan. Akhirnya masyarakat Jabar akan marah lagi. Bahkan kemarahannya lebih besar dari sebelumnya. Pasti Kang Deddy Mulyadi tahu penyebabnya apabila omon-omon saja. Tetapi untuk apakah itu konten, gubernur konten atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu patut dicontoh oleh pejabat-pejabat dan oleh gubernur-gubernur lain. Kurang lebihnya saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri. Terima kasih.